Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, para jamaah dan semuanya. Pada kesempatan ini saya yang bernama Diva Wijaksono akan menyampaikan kultum mengenai sedekah tidak mengurangi harta atau sedekah membawa berkah. Ini salah satu di antara bentuk murah hati seorang mukmin, yaitu dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia. Lawannya adalah orang yang bakil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang yang memiliki sifat kikir, bakil, tidak mau berbagi dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikannya ini sebagai salah satu siar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama, karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Sesuai dengan hadis ayat Tirmizi, min agniyaina faja'alaha fi fuqaraina, dari orang-orang yang kaya di antara kami kemudian membagikannya kepada para fakir miskin, sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hala tumsoruna wa kurzakuna illa buzu afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. HR Bukhari. Dan orang miskin perlu sedekah ataupun bantuan dari orang-orang kaya. Begitulah kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, maka bantulah kepada sesama. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta kita walaupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Maka dari itu Nabi mengatakan, manakoso malu abdin min sodakoti, tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. HR Tirmizi. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti berkurang, akan tapi kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi SAW selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah. Ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Harta yang dikeluarganya ini mungkin menjadi berkah, berubah bentuknya menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain, bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Man zallazi yuqrizullaha qarzan hasanan fayuzaifahu lahu az'afan kasyirat wallahu yaqbizu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Artinya akan bertambah seperti seseorang yang membesarkan anak ontanya, sehingga untanya ini memenuhi lembah dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah, hartanya akan bertambah. Bisa keberkahan hartanya dan bisa juga dari sebagian harta yang ia keluarkan itu. Allah ganti harta dalam bentuk yang lain, mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi Allah ganti dalam bentuk harta yang lain yang mungkin jauh lebih bernilai,
Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang menakut-nakuti seorang hamba untuk bersedekah adalah setan. Terkadang setan ini meminjam lisan manusia. Manusia dipinjam lisannya untuk menakut-nakuti orang yang bersedekah, memberikan pertimbangan yang buruk sehingga dia tidak jadi sedekah. Maka hendaknya kita bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil, sehingga orang yang hendak bersedekah tiba-tiba saja tangannya menjadi kaku seolah-olah tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang tidak seberapa beratnya itu untuk disedekahkan, seperti mengangkat beban yang berat padahal itu hanyalah selembar uang. Tapi begitulah setan menghalangi seorang hamba untuk bersedekah. Pada hadis yang di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bahkan sedekah itu, kata Nabi, tidak akan mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, sangat mulia sekali agar manusia mau bersedekah. Luruskan niat. Tapi tentunya kita bersedekah bukan ingin mendapat balasan kontan di dunia. Walaupun terkadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta. Sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita itu ada unsur tujuan lain selain lillah. Memang kita berharap baik dari amal soleh kita, namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita dalam beramal. Hal itu tampak ketika apa yang diharapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik. Mulai masuk di situ riya, ujub, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya itu. Misalnya dia bersedekah dengan niat agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ternyata tidak dapat, maka dia pun menghentikan amalnya itu. Dia tidak lagi mau bersedekah karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sementara yang diharapkan dari sedekahnya itu adalah hartanya bisa bertambah. Disinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan dia bersedekah bukan lillah, tapi untuk mendapatkan balasan segera di dunia. Maka dari itu ikhlaskanlah niat kita di dalam bersedekah. Baik kita dapatkan balasannya langsung di dunia maupun Allah menangguhkannya nanti di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Jadi untuk para kerabat dan semuanya, pokoknya sedekah tidak akan rugi. Mau amal zakat mal, zakat biasa, zakat mingguan atau zakat tahunan, diusahakan atau bisa untuk disedekahkan, untuk diserahkan kepada yang tidak mampu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.